wisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Baik pendengar, disiarkan langsung melalui aplikasi kami RRI Digital dan juga YouTube kami Pro 4 RRI Palembang. Suara komunitas hari ini pendengar di Sabtu 19 April 2025, Mita sudah tadi sampaikan bahwasanya kita bakal ngobrol sama Bujang Gadis Teknik Unsri nih mengenai eksistensi pasar apung tradisional di tengah generasi baru yang lebih modern lagi ya, anak-anak Gen Z ya yang ngobrol sama Cemita kali ini. Dan pagi hari ini kita ngobrol sama dua teman kita, ada Muhammad Trinanda dari Harapan 2 Bujang Teknik Unsri dan juga ada Salma Hairunisa. Hoirum ya, Hoirum dari Harapan 1 Gadis Teknik juga pendengar. Dan langsung saja kita sapa terlebih dahulu teman-teman kita yang sudah hadir di studio Pro 4 pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak. Oke, aduh seneng banget ya kita pagi ini bisa ngobrol nih sama-sama anak-anak Gen Z. Beberapa hari ini yang ngobrol sama Kak Mita kayaknya anak-anak Gen Z, mulai dari kemarin ada Iman, terus juga ada UMKM anak Gen Z 23 tahun. Pokoknya semua yang ngobrol sama Kak Mita rata-rata Gen Z ya. Dan Kak Mita seneng banget bisa tukar pikiran sama teman-teman yang memang masih muda-muda gitu kan, ke depannya nih akan dibawa kemana kota Palembang ini. Mengingat memang kota Palembang ini perlu banyak perbaikan ya, dari kitanya juga, dari anak-anak muda yang ada, terutama kalian nih anak-anak teknik nih. Nah, ngapa kita ngambil tema eksistensi pasar apung, karena kemarin sempat viral ya, ada yang dijual ya kan, ternyata itu hanya salah paham, terus sekarang sudah buka lagi. Nah, kali ini kita bakal ngobrol sedikit banyak mengenai pasar apung pendengar, dan juga nantinya kita akan tanya-tanya sedikit tentang mereka. Kira-kira mereka ini siapa sih? Mereka ini Bujang Gadis Teknik Unsri. Ada yang baru dengar mungkin, ada juga yang udah pernah tahu siapa mereka. Kita bakal ngobrol pada pagi hari ini. Dan juga buat teman-teman jangan lupa nonton langsung di YouTube kita Pro 4 Palembang, dan bisa tanya melalui live chat dari WA 089778848884 dan juga melalui telepon 351656. Nanti langsung kita tanya sama teman-teman kita dan langsung kita minta mereka jawab ya, sebagai anak-anak muda, sebagai Gen Z yang mungkin pemahamannya sekarang itu lebih modern dibanding kita yang udah milenial ini ya. Langsung saja deh, mungkin teman-teman boleh kenalan dulu sama pendengar Pro 4 RRI Palembang. Sapaannya kalau di sini dulur-dulur. Oke, silakan. Oke, dari Nanda dulu ya. Halo dulur sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Trinanda Kurniawan, bisa dipanggil Nanda. Saya dari Ikatan Bujang Gadis Teknik Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, dan saya sebagai Harapan 2 Bujang Gadis Teknik tahun 2024. Salam kenal dulur sekalian. Oke, di sebelahnya ada siapa nih? Oke, sebelumnya selamat pagi semuanya. Halo dulur semua, perkenalkan nama saya Salma Hairunisa. Saya dari keluarga besar Ikatan Bujang Gadis Teknik tahun 2024. Oke, di sini saya diamanahin untuk menjadi Harapan 1 Gadis Teknik Unsri Universitas Sriwijaya. Oke, berarti kalian di 2024 ya? Iya. Berarti sekarang 2025 akan ada pemilihan baru nih untuk Benar, Bujang Gadis benar. Teknik sendiri. Itu kalau boleh tahu, kita nih ngobrol dikit ya tentang Bujang Gadisnya. Itu kapan sih akan diselenggarakan gitu? Oke, kebetulan untuk pelaksanaannya itu untuk grand final itu di tanggal 10 Mei nanti Kak. Oke. Tapi nanti dari tanggal 24 ini kami sudah mengikuti tahapan penyisihan. Nah, saat ini
mereka lagi sibuk untuk pendaftaran Kak, karena kami lagi open registrasi sampai saat ini dan sekarang lagi jaga stand nih Kak di Fakultas Teknik di kampus Palembang. Jadi kalian kabur ya. Kabur ke sini ya. Jadi memang anak-anak teknik tuh nggak semenakutkan yang kalian lihat loh. Ini loh charming ya. Nggak yang gondrong-gondrong gitu kan, kebanyakan anak teknik begitu ya. Bener Terus tuh, juga Kak. terkenalnya jadi mahasiswa abadi. Ternyata kalian semester berapa sih sekarang? Nah, kalau Nanda sendiri itu di semester 4. Semester 4. Oke. Iya. Kalau Salma nih Kalau saya sendiri juga sama kayak Nanda itu saya semester 4 juga. ya, Oke. satu Satu angkatan angkatan. tapi beda jurusan, Kak. Oke, satu angkatan beda Beda jurusan. jurusan. Kalau Nanda jurusan apa nih? Nanda sendiri teknik kimia. Teknik kimia, Tekim Iya, ya. Tekim. Kalau Salma? Kalau Salma itu teknik mesin. Wow, Bagus, Kak. mesin ya. Iya. Mesin apa nih? Mesin motor, mesin mobil digarap semua nih ya sama Salma. Ada ya cewek? Berapa orang cewek di teknik mesin? Kebetulan kalau angkatan Salma itu cuma 7 orang tuh Kak. Betul kan? Iya. Memang kalau teknik mesin tuh agak berat ya Sedikit, kalau untuk cewek, untuk cewek. gitu kan. Kalau untuk cowok mah biasa main-main gitu. Istimewain, Kak. Iya bener. Kalau mereka wisuda heboh ya. Iya, Kalau aku bener lihat tuh. sering di media sosial itu kayak Unsri juga sama menerapkan hal dimana kalau ada cewek yang wisuda, mereka akan membuat seperti parade Iya. gitu kan. Nggak cuma di kampus-kampus ternama juga, Palembang juga punya nih, Unsri juga ada gitu kan. Aku sering lihat-lihat itu. Tapi memang sering agak heran juga ya ada cewek di teknik, apalagi teknik mesin ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin itu pilihannya Salma untuk di teknik mesin saat ini, dan Nanda sendiri tadi di teknik Teknik kimia, sama-sama semester 4. Kalian berarti di 2024 terpilih menjadi Bujang Gadis Teknik Unsri. Nah, gimana nih selama dari 2024 sampai sekarang kalian kan mengemban satu amanah nih untuk menjadi perwakilan dari Teknik Unsri sendiri. Itu apa sih yang kalian rasain? Sebelum kita masuk ke topik kita cerita-cerita dikit dulu ya, santai-santai sama teman-teman kita ini. Boleh deh, mungkin dari Nanda dulu atau dari Salma dulu yang mau cerita. Oke, mungkin dari Salma dulu ya Kak. Kalau untuk hampir 1 tahun ini banyak banget manfaat yang Salma dapetin udah di Ikatan Bujang Gadis Teknik ini. Misalnya contohnya dulu itu Salma tuh bener-bener pemalu banget nih, apalagi untuk ngomong di depan umum kayak gini. Tapi setelah berkembang udah hampir 1 tahun ini di Ikatan Bujang Gadis Teknik itu bener-bener banyak banget perubahan dari diri aku sendiri. Kayak misalnya udah berani ngomong di depan umum, udah bisa berkomunikasi sama orang-orang yang lain di tempat baru, mudah beradaptasi. Mungkin juga lebih banyak pokoknya deh yang bakal keluar dari diri aku. Oke, lebih mengekspor diri ya, Iya. dari yang tadinya nggak mau ketemu orang banyak, tiba-tiba sekarang harus bertemu orang-orang banyak ya. Bener Kak. Oke, kalau dari Nanda sendiri gimana Nanda? Nah, kalau dari Nanda sendiri itu kan karena Nanda ini pageant lovers banget ya. Aha. Dan berhubung Bujang Gadis Teknik ini adalah pageant pertama Nanda, jadi kayak banyak banget pembelajaran yang bisa Nanda terapin untuk terutama di Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Karena mengapa? Karena selain kita pemilihan, kita juga banyak banget kesempatan untuk bekerja sama dengan pihak dekanat sendiri, Kak. Seperti kayak duty-duty, hadir di kegiatan-kegiatan Fakultas Teknik juga gitu. Jadi kayak bahkan seperti radio saat ini kan Kak, itu karena pembelajaran dari Ikatan Bujang Gadis Teknik sendiri, Kak. Jadi banyak banget achievement yang bisa didapatin di Ikatan Bujang Gadis Teknik. Oke, berarti ini pageant pertama kalian ya, sama-sama Iya, pageant benar, pertama iya. ya. Menarik ya. Jadi ketika kalian ikut ajang pageant ini kalian masih di semester 2 ya? Semester Iya, 2. semester Iya, dua. semester 2 kan 1 tahun nih ya, 1 Iya. tahun sampai sekarang. Dan sekarang lagi cari anak-anak baru nih untuk nerusin perjuangan Iya. kalian di Bujang Gadis ini. Oke. Nah, kalian sebagai anak-anak teknik nih, gimana rasanya anak teknik terus juga pageant pertama langsung terpilih, banyak banget dapat benefit lah istilah kata untuk diri sendiri ya. Terus juga di lingkungan kampus gimana rasanya? Nah, kalau untuk lingkungan kampus itu kayak support banget Kak, yang mulai dari dosennya, dari mahasiswanya, bahkan pihak dekanat tuh kayak, oh kamu anak Bujang Gadis Teknik gitu. Bahkan ada kalau di kelas itu Kak ya, kalau ada pertanyaan dari dosen tuh kayak tiba-tiba, coba Bujang Teknik maju ke depan dengan pertanyaan. Jadi kayak sebenarnya pressure ya Kak, tapi Iya. itu tuh sebuah wadah kita untuk berani dan juga mau belajar gitu Kak, sama dosen dan teman-teman sekalian. Dan juga Kak, kan sekarang ada tren TikTok kayak anak teknik itu yang jarang mandi gitu kan, ada kan Kak. Nah, itu sebenarnya kami dari Ikatan Bujang Gadis Teknik itu tuh kayak melawan atau menentang dari omongan statement seperti itu, karena Fakultas Teknik itu bukan hanya sekadar kayak
bad boy banget, gondrong banget, tapi Bujang Gadis Teknik tuh bisa loh berkolaborasi, berprestasi dan juga membanggakan Universitas Sriwijaya khususnya gitu sih Kak. Oke, sejauh ini program apa aja sih yang udah kalian lakuin di Bujang Gadis Teknik ini? Kalau dari Ikatan Bujang Gadis Teknik itu banyak bener sih sebenarnya Kak. Contohnya kayak upgrading yang udah kami lakukan, itu kayak kami ngundang-ngundang pemateri untuk belajar sama untuk memahami materi yang baru-baru kayak gini. Terus itu kami juga ada inaugurasi setelah pemilihan Bujang Gadis Tekniknya dan juga masih banyak lagi Kak, dan terutama ini ya pemilihan Bujang Gadis Teknik tahun sekarang ini. Oke, berarti secara nggak langsung kalian harus terjun nih di pemilihan tahun ini ya. Iya. Kayak tadi kata si Nanda tadi lagi buka stand hari ini. Gimana euforianya atau gimana sih feedbacknya dari teman-teman yang mau ikut nih, mau ikut ke ajang ini? Rame nggak sih? Nah, kalau itu kayak excited banget kan yang daftar itu yang semester 2 sama semester 4 nih Kak yang bisa ikut BGT ini. Mereka tuh kayak excited banget Kak, nanya-nanya Kak gimana sih kalau nanti kami terpilih jadi finalis, jadi ikut dari pemilihan ini gitu. Pokoknya euforia banget, dan bahkan ini lagi rame banget Kak standnya yang pendaftar gitu iya. Kak. Oke, benar-benar. Padahal ini Sabtu ya? Iya, soalnya Karena kan hari memang Sabtu. masih ada beberapa kelas ya di hari Sabtu ini. Iya, benar. Iya, tapi terkadang online sih Kak. Kadang-kadang online kalau Sabtu Minggu ya. Oke. Jadi memang teman-teman lagi ini banget ya, lagi apa namanya istilahnya tuh pengen-pengennya ikut pageant nih anak semester 2 semester 4 ya. Seru-seruan di dunia pageant, mungkin pageant pertama juga bikin mereka tertarik gitu, apalagi lihat kalian yang membantah stigma tentang anak-anak teknik yang gondrong, yang nggak mandi gitu kan, yang bisa dibilang acak-acakan lah, bad boy segala macam. Tapi kalian membantah semua itu sih. Dengan ini kalian juga datang ke sini menggambarkan, menapis semuanya pemikiran aku. Wah, kok anak teknik ya? Yang satu teknik kimia, yang satu teknik mesin. Oke. Kayaknya Salma seneng banget nih selama di teknik mesin ini. Gimana Salma? Ini berarti kamu udah di semester 4 sekarang. Selama kamu menjalani semester 4 semester ini, apa sih yang kamu rasain kamu jadi pageant Bujang Gadis Teknik? Terus juga kamu harus menjalankan kuliah kamu sebagai anak mesin. Itu gimana cara kamu bagi waktu antara pageant dan juga kamu sebagai mahasiswa teknik mesin di Unsri sendiri? Kalau Salma sendiri itu bagi waktunya itu sebenarnya tergantung dari kita sendiri kan Kak ya. Soalnya di sini juga belajar gimana cara membagi waktu, kayak pakai apa skala prioritas, mana yang penting, dan juga alhamdulillahnya itu teman-teman di jurusan juga itu mendukung juga dengan adanya Ikatan Bujang Gadis Teknik ini, dan juga BGT itu kayak benar-benar membuka wadah dan pokoknya membuka wawasan lebih luas lagi, lebih explore, benar-benar explore, nggak hanya di teknik tapi juga di Unsri dan di luar-luarnya gitu. Oke, nah kalian kan alumni lah, bisa dikata belum alumni sih, masih pengurus ya di 2024 ini. Ketika kalian di 2024 pemilihan, apa aja sih yang menjadi standar agar kalian tuh bisa masuk ke babak-babak saja sampai sekarang kalian terpilih menjadi harapan 1 dan harapan 2 Bujang Gadis Teknik? Itu apa aja sih yang kalian lewati sebenarnya? Sebenarnya inti dari pemilihan itu kayaknya mau belajar dan mau berkembang sih kan. Karena kalau kita dari niatnya kayak ikut-ikutan aja gitu, sebenarnya itu tuh bakalan jadi bumerang ke diri kita sendiri Kak. Jadi kan banyak banget pembelajaran nantinya di karantina pemilihan nanti. Jadi kayak itu tuh sebenarnya wadah kita sebenarnya untuk mau berkembang dan juga nantinya bisa diterapin nantinya di Bujang Gadis Teknik dan Fakultas Teknik. Itu aja sih Kak. Oke, kalau dari Salma gimana nih? Iya, mungkin nambahin sama Nanda sedikit, itu lebih ke percaya diri sama diri sendiri, yakin sama pilihan kita, terus itu mau berkembang, mau belajar juga, pokoknya mau lebih baik, menjadi lebih baik dari versi kita sendiri. Oke, nah memang agak sulit ya sebenarnya mengemban satu amanah nih, apalagi Bujang dan Gadis Teknik. Nah, jadi teman-teman kita ini mereka di semester 2 terpilih, sampai sekarang di semester 4 akan memilih lagi ke penerusnya, generasi berikutnya di Bujang Gadis Teknik sendiri. Nah, kira-kira ini kan kita nih lagi kemarin heboh-heboh tentang pasar apung ya. Tadi kan kalian sebagai anak teknik pasti sedikit paham dong tentang istilah kata pembangunan dari warung atau rumah makan apung yang ada di Kota Palembang ini. Gimana sih ketika kalian menjadi anak teknik, kalian juga Bujang Gadis,
kalian membawa satu isu ini nggak sih ke dalam forum kalian sebagai Bujang Gadis Teknik di Unsri ini? Nah, kebetulan Kak di tahun ini tuh kami mengangkat tema pasar apung juga Kak untuk pemilihan ini. Karena apa ya? Di era zaman modern saat ini yang digital abis nih Kak ya, kita tuh kayak banyak banget daya saingnya, mulai kayak e-commerce, terus juga belanja tinggal klik aja gitu, tinggal di rumah langsung berapa menit, hitung menit langsung sampai itu Kak. Padahal ada budaya loh di pasar apung itu, bukan hanya sekedar jual beli, tapi banyak banget pembelajaran dan juga filosofi yang bisa kita pelajari di pasar apung itu. Dan itulah mengapa kami membawa tema itu Kak di pemilihan Bujang Gadis Teknik. Karena apa? Dari tema kami itu kan Sailing Short, Culture and Knowledge. Jadi kebudayaan itu berlayar bersama dengan ilmu pengetahuan. Dan dari sana tuh kami mengangkat tema ini untuk dipersembahkan nantinya di pemilihan nanti di grand final, dan juga memperkenalkan ternyata di Indonesia ini ada loh budaya yang keren, dan pasar apung tuh bukan hanya kayak citranya yang ibaratnya ketertinggalan, yang jadul ya Kak mungkin ya, tapi ternyata bisa loh dimodernisasikan dan juga bisa bersaing dengan era digital saat ini itu sih. Oke, kalau menurut Salma gimana nih Salma? Benar nih. Kebetulan juga tahun ini kan kita ngambil tema dan konsep acaranya itu Sailing Through Knowledge ya. Namanya itu Sorea ya kan Anda. Itu tuh kayak lebih mengangkat budaya, terutama warisan di Palembang Kak. Kan pasti banyak nih yang belum tahu ada pasar apung nih di Palembang. Dan kami tuh pengen nunjukin eksistensinya gimana pasar apung itu kayak lebih mengembangkan, dan kami itu sebagai anak teknik kayak bisa membuat infrastruktur baru, contohnya kayak buat tempat yang bagus, lebih layak, dan juga membantu membersihkan sungai seperti aplikasi. Jadi mereka tuh lebih tahu mengenai pasar apung dan warisan budaya kita sendiri. Oke, benar. Jangan sampai taunya cuman yang viral-viralnya Iya, doang, yang cuci piring di sungainya doang gitu kan. Karena itu jelas kemarin mencoreng nama baik Palembang bener-bener ya, ketika melihat ini di mana nih, ini di Palembang, di rumah makan apung gitu kan. Karena wah, kata orang vitaminnya banyak ya. Dia cucinya di sana, dibilasnya juga di sana, buang sampahnya juga di sana. Tapi terkadang mungkin mereka berpikir apa yang mereka buang ke sungai itu kan bisa dimakan sama ikan-ikan, seperti yang sisa makanan dan lain-lain. Tapi kayaknya nggak mungkin deh kalau mereka buang sampah yang kayak plastik dan sebagainya itu ke sungai. Tapi kan orang cuma melihat dari potongan-potongan video doang. Terus juga banyak-banyak yang viral akhir-akhir ini membawa nama Palembang. Dan memang itu sedikit membuat kita sebagai anak muda di Palembang nih sedikit harus punya istilah kata tuh klarifikasi buat teman-teman kita yang ada di luar Palembang. Sepertinya mereka bertanya ya kan, emang ini benar nggak sih, terjadi nggak sih di Palembang? Sejauh ini ada nggak sih teman-teman kalian yang dari luar daerah ya yang menanyakan memang kejadian-kejadian yang terjadi di Palembang akhir-akhir ini bersama kalian yang notabene Bujang Gadis Teknik ya, sedikit banyaknya ya pasti kalian akan mengerti dengan isu-isu yang sedang panas saat ini. Itu ada nggak sih pertanyaan seperti itu? Nah, untuk pertanyaan ini sendiri kayak sebenarnya dari teman-teman Palembang tuh nanya sih Kak. Orang Palembang juga nggak percaya ya sebenarnya. Kalian angkat tema pasar apung emang ada di Sumatera Selatan ini pasar apung, kayak mereka tuh berarti ini kurang tersebar nih Kak ilmu dari pasar apung tuh. Jadi informasi-informasi dari pasar apung tuh masih banyak yang belum tahu nih Kak. Nah, itulah mengapa di pemilihan ini kami angkat biar benar-benar kayak ternyata ada loh eksistensi dari pasar apung itu di Sumatera Selatan ini, karena berhubung kan Sungai Musi ya Kak. Sungai Musi kan sungai yang ibaratnya luas juga ya Kak. Jadi banyak banget sebenarnya tempat kita untuk mau belajar di sana, dan juga kayak tempat sebenarnya wadah kita untuk mengembangkan pasar apung itu sendiri. Kalau Salma sendiri gimana Salma? Iya, banyak banget sih Kak. Bukan dari luar aja, dari teman-teman sekitaran kita juga kayak tentang isu-isu kemarin nanya kayak gitu. Tapi kan kayak ternyata mereka juga belum tahu gimana pasar apung itu, isinya apa. Kayaknya belum tahu juga eksistensinya gimana, bentukannya. Benar. Makanya kami mau nunjukin kalau di Palembang itu pasar apung itu ada, dan kita harus tetap melestarikannya, karena dari situ sendiri kita bisa tahu budaya kita, warisan kita, terutama dari dulu, apalagi itu udah dari dulu banget tuh kan Kak. Jadi kayak mau lebih mengembangkan biar bisa lebih tahu lagi. Oke, jadi kita lebih memperkenalkan pasar apungnya ya, sama orang-orang Palembang juga terkadang belum tahu nih bahwasanya di Palembang masih ada pasar apung ya. Oke, nah masih banyak pertanyaan lain yang bakal Mita tanyakan sama kawan-kawan kita pagi ini, Adonanda sama Salma di Suara Komunitas pagi ini pendengar. Tapi kita bakal break dulu, ada beberapa lagu yang bakal Mita putar dan untuk pendengar Perempat RRI Palembang yang ingin bertanya sama anak-anak muda ini bisa langsung ke telepon kita di 351656 atau bisa
ke nomor WhatsApp 08977884 dan juga pastinya bisa langsung komen di live chat YouTube kita ya. Boleh langsung saja. Nanti kita bakal tanya sama anak-anak muda ini mengenai eksistensi pasar apung. Tentu masih banyak pertanyaan yang Mita simpan untuk di segmen selanjutnya. Tetap di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa beli kemplang. Kakak suko adik pun ribang, payo kita keliling Palembang. Pergi jalan ke pasar 16, jangan lupa ke Ampera. Kakak moto adik bergaya, sini muka hadap kamera. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau banyak yang berwisata, bisa maju kainnya. Banyak tempat keluarga negara, juga bisa membangun kota. Sungai Musi iwaknya banyak, itu tempat iwak beli doh. Palembang ini kotanya besar, sudah maju dan kayo rayo. Beli pempek di Pelaju, beli cuko di Kertapati. Kalau adik galak setuju, kawani kakak tua sampai mati. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau ada yang berwisata, bisa maju kainnya. Banyak tempat keluarga negara, juga bisa membangun kota. Kalau ada yang berwisata, bisa maju kainnya. Banyak tempat keluarga negara, juga bisa membangun kota. Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
kecindo, Sungai Musi banyak budak yang mandi. Oh ya cacam, ai lemak nian, pempek lenggang ngawet lidah bergoyang. Lah tekato ayah salam, kota kita kotanya para raja. Oh ya wah, ai tolong nian, kita jaga kalung aku wong kita. Palembang cindo, cindo kotanya, cindo gadisnya, kate duonya, bersewet songket, bergelung malang, ngawe hati jadi terkenang-kenang. Palembang cindo, cindo lah nian, belaga bujangnya, kate duonya, rumpak dan tanja, bersulam emas, hati senang jadi terkenang-kenang. Ya saman, alang kecindo, Sungai Musi banyak budak yang mandi. Oh ya wah, ai tolong nian, kita jaga kalung aku wong kita. Ayah saman, alang kecindo, Sungai Musi banyak budak yang mandi. Oh ya cacam, ai lemak nian, pempek lenggang ngawek lidah bergoyang. Lah tekato ayah salam, kota kita kotanya para raja. Oh ya wah, ai tolong nian, kita jaga kalung aku wong kita. Palembang cindo, cindo kotanya, cindo gadisnya, kate duonya, bersewet songket, bergelung malang, ngawe hati jadi terkenang-kenang. Palembang cindo, cindo lah nian, belaga bujangnya, kate duonya, rumpak dan tanja, bersulam emas, hati senang jadi terkenang-kenang.
Baik pendengar, Anda masih bersama kami, tentunya kembali bersama kami di Suara Komunitas di pukul 9 sampai dengan 10 pagi ya. Hari ini Sabtu 19 April dan juga bersama Bujang Gadis Teknik Unsri. Ada Nanda sama Salma nih. Kalau menyebutin nama panjangnya pusing ya, Nanda aja sama Salma gitu ya. Oke, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit tentang dunia pageant yang mereka jalani saat ini, dan juga saat ini mereka sedang proses rekrutmen untuk Bujang Gadis Teknik Unsri 2025. Sudah sedikit banyak kita obrolin dan juga mengangkat tema kita hari ini, eksistensi pasar apung tradisional di tengah generasi baru yang modern, dan juga ini menjadi tema mereka untuk pemilihan Bujang Gadis Teknik Unsri 2025 ini. Nah, tadi kita ngobrol-ngobrol sudah nyerempet-nyerempet dikit sama tema kita. Kali ini Kak Mita akan membahas lebih dalam lagi sedikit ya. Mungkin nggak terlalu dalam ya, takut kelelep. Jadi sedikit-sedikit sama teman-teman kita ini mengenai tema mereka di tahun ini yang berani mengangkat eksistensi pasar apung nih di 2025 ini. Siapa sih gitu kan yang tahu pasar apung gitu. Jadi mereka pengen kasih tahu nih sama warga Palembang, orang-orang luar juga, bahwasanya pasar apung ini masih ada di Palembang ya. Nah, menurut kalian kan anak-anak muda. Tadi kita sudah ngobrol tentang kenapa alasan kalian mengangkat tema ini sebagai tema pageant di tahun 2025 ini. Dan pastinya kalian sedikit banyaknya tahu nih dan pernah melihatkah keberadaan dari pasar apung tradisional ini di era modern? Kayak kata si Nanda tadi kan kita tinggal check out, terus diantar ke rumah, terus kalaupun di Jakarta 3 hari 4 hari sampai. Kalau seputar Palembang instan sampai ya kan. Nah, ini kan berarti daya tarik tentang pasar apung sendiri sudah berkurang ya Nanda, Salma. Orang-orang udah nggak mau keluar lagi ke pasar. Jangankan pasar apung, pasar 16 pun orang-orang udahlah capek, macet, panas, rame, belum lagi hana-hene, belum lagi kejahatannya segala macam ya. Belum lagi parkirnya susah cari. Orang-orang lebih memilih untuk belanja online. Nah, menurut kalian kira-kira pasar apung ini masih bisa nggak sih kita jadikan daya tarik untuk orang-orang Palembang terutama, dan juga wisatawan datang ke Palembang untuk melihat pasar apung ini di tengah perkembangan teknologi di pasar digital saat ini? Nah, kalau dari Nanda sendiri Kak, sebenarnya itu tuh sangat-sangat bisa Kak. Karena mengapa? Karena sesuai dengan program di tahun 2021 kemarin Kak. Waktu wali kota Pak Harnojoyo kemarin, mereka tuh pernah ada mau program untuk meningkatkan pasar apung ini Kak di tahun 2022. Nah, mungkin belum terrealisasi sampai saat ini, dan itu tuh berlokasi di Musi 2 di Gandus gitu Kak. Nah, sebenarnya sudah ada rancangan sekalipun, dan dari sana tuh sebenarnya kita bisa lihat sih Kak bahwa ternyata pasar apung tuh bisa loh dimodernisasikan, dan juga dari desain-desainnya tuh kayak Instagramable kalau sekarang Kak. Kayak bisa banget Kak untuk diperkenalkan, dan juga kan kita sebagai dari 5 peran mahasiswa kan salah satunya agent of change ya Kak. Dan kita tuh sebagai agent of change, kita bersosial media setiap hari banget Kak ya. Jadi itu tuh bisa banget menjadi wadah kita untuk memperkenalkan bahwa pasar apung tuh punya kearifan lokalnya, dan juga jiwa sosialnya tinggi banget di sana. Jadi banyak banget sebenarnya pembelajaran, bukan hanya kita beli barang pulang, tapi banyak banget interaksi antar manusia di sana Kak. Jadi itu sih. Kita lebih merasakan atmosfer yang berbeda ya. Kita menemukan wah, tradisionalnya dapet, barangnya juga ada, dan mungkin harganya juga di sana jauh lebih murah nggak sih daripada kita beli-beli online, kena pajak segala macam, ongkir. Nah, menurut Salma sendiri gimana nih Salma? Kalau menurut Salma sendiri itu bener banget sih Kak. Untuk pasar apung sendiri itu bisa bener kita ubah menjadi lebih yang baik, lebih menarik ke orang-orang di luar sana, karena nggak hanya tempat jual beli aja di sana, tapi kita juga bisa ngebuat itu menjadi budaya, seperti kayak bener tempat Instagramable, dan juga kayak tempat-tempat lainnya membuat festival kayak gitu-gitu. Terus itu bisa kita promosiin lebih lanjut, kan semakin keluar zaman teknologi ini, semakin besar juga untuk mempromosikan seperti jual beli online, membuat seperti kris, atau juga bisa membuatnya
promosinya secara online kayak gitu. Oke, berarti memang dimodernisasi juga ya. Iya. Kita harus membangun pasar apung ini menjadi lebih baik lagi pastinya sebagai anak-anak muda dan lebih dikenal lagi. Nah, ini kan pasar apung ini cukup unik ya. Kalau dibilang cukup unik dibanding sama pasar modern. Kira-kira menurut kalian dengan pandangan mata kalian yang pernah melihat pasar apung sendiri, gimana nih? Kira-kira apa sih yang nggak dimilikin atau apa yang nggak dipunyo oleh pasar modern tapi dipunyo atau tapi ado di pasar apung itu? Mungkin tadi kan kata Nanda sama Salma bisa jadi tempat yang instagramable untuk anak muda zaman sekarang, terus sambil belanja bisa sambil foto-foto. Kira-kira apa lagi sih yang kita bisa highlight dari pasar apung ini sendiri di tahun 2025 ini? Kalau dari Salma sendiri itu kayak lebih ke euforianya Kak. Jadi kan di pasar biasa aja itu beda banget tuh sama pasar apung. Kayak apung nih kayak di contohnya kayak di Bangkok kan ada pasar apung, mereka gede banget, kayak lebih asik aja kayak gitu. Lebih budayanya kena banget, sama juga kita bisa tahu gimana sih zaman dulu itu ternyata pasar apung tuh kayak gini. Dan juga kita kan sebagai mahasiswa atau sebagai masyarakat juga melihat kalau warisan budaya itu harus kita lestarikan kayak gitu Kak. Oke, kalau menurut Nanda gimana Nanda? Nah, kalau sebenarnya pasar apung itu adalah sumber dari semuanya Kak. Mulai dari kita keturunan kita kan, dari kan ke Palembang ini kan ada dari Cina-Cinanya, juga ada Arab-Arabnya. Nah, itu sebenarnya dari perairan juga nih Kak. Jadi kayak sebenarnya kita tuh bukan hanya sekedar jual beli tadi Kak, tapi banyak banget yang bisa kita ambil dari pasar apung itu. Mulai dari kayak asal usul kita tuh dari sini loh, kayak mereka datang di sini, mereka kayak sebenarnya itu tuh adalah wadah kita untuk perdagangan juga nih Kak. Jadi kayak selain untuk mengambil nilai-nilai kebudayaan, kita juga bisa mengetahui apa asal mula dari Sumatera Selatan itu sendiri. Oke, lebih mengetahui ini ya, apa kayak flashback sedikit ya. Dulunya gimana nih Kota Palembang sebagai salah satu pasar terbesar orang Cina, orang mana-mana dateng, perdagangan lah ya. Zaman dulu kan Palembang maju banget, terkenalnya begitu dengan juga rempah-rempahnya. Palembang banyak ya cerita dari Sungai Musi itu penuh dengan cerita loh sebenarnya kalau kita dalemin lagi. Tapi kan kita ini anak-anak muda yang kayak apa ya, kayak udahlah ya, yang lalu biar lalu, tapi kita tahu sedikit demi sedikit dari itu. Nah, untuk kalian anak-anak muda Gen Z ya, terutama generasi muda lah, umur kalian mungkin sekarang sekitar 20 ya, 20 ya, benar ya. Dan itu pernah nggak sih kalian datang ke pasar apung itu sendiri? Kayak tadi kan kata Nanda sama Salma pernah diprogramkan sama pemerintahan terdahulu untuk membuat pasar apung di kawasan Musi 2 ya, Musi 2. Nah, kalian pernah ngerasakan atmosfernya langsung atau kalian sekedar melihat-lihat di media sosial atau lihat di YouTube atau di mana? Atau kalian memang pernah, wah aku pernah nih ke pasar apung dan merasakan langsung euforianya, gimana serunya, gimana ramenya, itu pernah nggak sih kalian rasakan? Nah, kalau dari Nanda sendiri tuh sebenarnya kalau dibilang pernah tuh pernah, tapi nggak tahu itu pernah apa enggak, karena awal mula tuh taunya kayak dari sosial media nih Kak. Kayak, pasar apung ada ini bahkan ada warung apung juga Kak, di Sungai Musi itu. Jadi waktu itu pernah juga turun ke sana dan lihat, ternyata asik juga ya makan PMP di atas Sungai Musi di dalam kapal gitu dengan guncangan-guncangan ombaknya. Jadi pernah ngerasain. Pernah ya ngerasain. Oke. Kalau Salma sendiri gimana Salma? Kalau dari Salma sendiri itu pernah kebetulan Kak, kayak Nanda tadi makan pempek di atas kapal itu rasanya itu beda banget, kayak asik banget kayak gitu. Ada goyang-goyangnya sedikit ya. Terus itu bisa lihat kan ada jual beli pedagang. Kayak gini nih dulu kayak gitu kan perdagangannya kayak gimana kayak gitu. Mungkin kayak gitu dari Salma Kak. Mungkin memang di beberapa daerah sepinggiran kota Palembang ya. Kita pernah lihat juga di media sosial ada orang yang masih ngejual sayur pakai kapal kecil ya kan, kayak ketek gitu keliling-keliling, karena orang perairan juga mungkin sulit untuk mengakses pasar. Jadi mereka belinya ke pasar apung yang ada di Palembang ini. Cuman memang untuk saat ini kalau kita cari pasar apung mungkin agak sulit ditemukan. Kayak cuman paling seminggu ada satu kali, kayak istilah kata tuh kalau orang-orang bilang
kalau di darat namanya pasar tumpah, nah, gitu kan, 1 minggu 1 kali ya kan. Kalau orang-orang, aku sebagai orang kampung, orang desa itu bilangnya kalangan, karena cuman 1 minggu 1 kali ya kan, di hari-hari tertentu, misalnya hari Selasa terus ya kan. Mungkin itu nantinya terjadinya seperti itu di pasar apung sendiri ya. Kalau untuk setiap hari mencaknya masuk angin kayak gitu. Nah, naik, iya kan, Guncang terus, Kak. masuk angin kita diketek terus ya. Nah, jadi itu kan bagi kalian anak-anak Gen Z sudah merasakan euforia makan di atas kapal ya di kota Palembang ini. Nah, kira-kira kalian anak-anak muda kan mengangkat tema pasar apung sendiri. Gimana sih cara kalian buat ngelestariin budaya lokal seperti pasar apung ini sendiri? Itu kan kayak tadi kita punya pemerintahan lama yang pernah ingin mengangkat pasar apung kembali, tapi sekarang sepertinya berbeda lagi, bukan fokusnya ke sana tapi ada ke fokus pasar Cinde ya kan. Nah, menurut kalian gimana sih caranya? Mungkin kalian punya cara sendiri nggak sih? Kita ngobrol santai aja nih. Mungkin kalian sebagai anak muda ke depannya pengen banget kembali lagi atau mengembalikan lagi pasar apung ini. Kira-kira caranya gimana sih menurut kalian ya sebagai anak muda Gen Z? Karena kita nggak tahu nih ke depannya kita mau jadi apa. Kita bisa nggak? Kalaupun kita bisa ya syukur. Karena itu kan pemikiran kita sekarang sebagai anak muda nih, imajinasinya luar biasa ya. Jadi mungkin wah kalau aku begini aku akan begini. Nah, kalian berdua ada nggak sih kepikiran nggak sih cara atau mungkin keinginan kalian untuk ngebuat pasar apung ini ada lagi di Kota Palembang, walaupun seminggu sekali, 2 minggu sekali, itu ada nggak sih? Kalau dari Salma sendiri itu ada banget, Kak. Karena kayak seiring berkembangnya zaman nih, Kak, semakin modern kan kita juga semakin modern juga teknologi. Jadi kayak tanpa merubah warisan budaya, tapi kita juga harus lebih baguskan lagi. Contohnya kayak promosi lewat sosial media kan banyak tuh, Kak, sekarang live TikTok segala macam yang buat jualan, tapi tetap mereka berada di pasar apung itu. Abis itu kayak membuat tempat menjadi tempat edukasi untuk masyarakat. Jadi kita bisa lebih tahu tuh warisan budaya dari Palembang, terutama tentang sejarah dari pasar apung dan kerajaan Sriwijaya misalnya kayak gitu. Oke, kalau Nanda sendiri gimana, Nanda? Nah, kalau dari Nanda sendiri itu, Kak, sebenarnya kami sedang menjalankan cara itu, Kak. Karena kami membawa cerita ini, kebudayaan ini di sebuah forum untuk diangkat menjadi sebuah pertunjukan. Nah, sebenarnya itu tuh memberikan ilmu pengetahuan baru. Bukan baru sih sebenarnya, Kak. Kayak ilmu pengetahuan lama yang udah lama ditinggalkan gitu, Kak, ya. Jadi caranya tuh ya kita sebagai Gen Z tuh sebenarnya nggak harus bikin kapal ataupun sebagainya. Kita cuma sekedar mempromosikan saja, itu tuh sebagai sebuah cara kita gitu untuk mempromosikan pasar apung itu sendiri, Kak. Oke, kita sebagai Gen Z yang melek akan teknologi ya sebenarnya kita harus, benar sih kata Nanda, kita harus mempromosikan lagi nih, naikin lagi nama-nama yang mana memang itu suatu kebudayaan dari Kota Palembang sendiri, pendengar. Nah, Cek Mita sampai ke lagi ya kalau untuk dulur yang nak nanyo, boleh ke 351656 atau ke WhatsApp di 089778848884 dan juga live chat di YouTube kita. Kita masih bakal ngobrol ya. Terus juga seru mengenai pasar apung ini. Mereka juga sudah merasakan euforianya makan pempek di pojok warung ngambang gitu. Nah, terus juga happening di tengah-tengah kita anak-anak Gen Z ini nongkrong sore sambil lihat pemandangan Ampera. Itu kan lagi banyak banget nih. Di 2024-2025 ini banyak bermunculan kafe-kafe baru. Itu menurut kalian gimana sih? Penting gak sih? Atau kayak wah keren nih. Jadi memang orang-orang lebih tahu sekarang nggak cuman yang negatifnya doang. Kita bisa lihat pemandangan Ampera. Kalau dulu kan cuman melalui dermaga nih, ya kan, satu-satunya tempat yaitu dermaga yang bisa kita lihat malam-malam kalau mau foto background Ampera. Dan sekarang sudah banyak, ada foto booths-nya juga, ada kafe, kopi segala macam, ada juga yang jual pindang. Itu kalian bangga nggak sih kalau Palembang udah semaju ini sekarang untuk pariwisata ya, yang mulai dari kafe-kafe ada sekarang udah yang apung-apung udah banyak deh di perantaran Sungai Musi ini. Itu gimana menurut kalian? Kalau dari Salma sendiri itu kayak wah keren ya Palembang 2024 tuh udah kayak gini. Kayak soalnya itu jarang banget anak-anak muda sekarang itu mau nongkrong di Ampera biasanya. Benar. Tapi gara-gara ada pelataran, ada kafe kayak gitu-gitu tuh kayak lebih rame, lebih hidup kayak kesannya. Jadi lebih banyak yang tahu tentang Ampera, tentang pokoknya
tentang sejarah-sejarah dari Palembang yang ada di Musi itu sendiri. Oke, kalau Nanda gimana Nanda? Jangan-jangan Nanda setiap minggu nih. Aku curiganya Nanda lagi lebih sering ngeliatin jembatan Ampera dibanding dia ke Palembang ke Bukit ya. Dari Indralaya ngancepnya ke situ rupanya. Macam mana itu Nanda? Nah, kalau dari Nanda sendiri tuh sebenarnya takjub banget sih Kak dengan kemajuan yang ada di Sumatera Selatan terusnya di Palembang ini, karena Nanda juga merasakan euforia itu. Iya benar Kak, Nanda juga sering juga ke Ampera di Iya kan? itu kan, bahkan Nanda ada fotonya di sana. Nah sebenarnya itu tuh dari foto booth itu juga kita tuh sebagai cara kita untuk memperkenalkan juga pasar apung ini, dan juga kayak foto booth yang di background Ampera, jembatan Ampera itu tuh kita tuh memperkenalkan ikon-ikon yang ada di Sumatera Selatan gitu. Jadi kayak takjub banget sih dengan kemajuan yang ada di sekarang ini. Iya betul. Ketika kemarin rame-ramenya di media sosial mulai dari Instagram, TikTok, banyak orang tanya ini di mana, ini di mana. Ternyata itu memang di pelantaran Sungai Musi ya, dan backgroundnya langsung ke Ampera. Ketika itu aku juga sebagai orang yang FOMO-an dateng, wow antri ya guys. Fotonya berapa menit, antrinya hampir 2-3 jam. Karena memang lagi rame-ramenya di media sosial, juga lagi rame-ramenya orang-orang foto di sana. Dengan harga yang murah, kita sudah bisa dapat background, dan kita juga udah bisa kayak kata Nana tadi, memperkenalkan nih ikon-ikon Palembang kepada orang-orang media sosial gitu. Jadi sebagai Gen Z, kalau kita nggak bisa cara lain ya dengan cara begini, dikit-dikit kan viral nih sekarang, dikit-dikit viral, terus foto-foto FYP segala macam, video FYP. Jadi dengan cara begitu juga bisa kita lakukan ya sebagai anak muda. Nah tadi kan kata kita di 2024 ini 2025 itu sebenarnya pembangunan Palembang sendiri lebih diperhatikan ya. Untuk tadi pelantaran tadi kata kita, kafe-kafe yang ada di pinggir Sungai Musi. Kalau dulu bener kata teman kita, kata siapa tadi lupa, Salma, anak-anak muda zaman sekarang kan nggak mau lagi nih apa sih ke Ampera gitu kan. Ketika itu ada pada kesana gitu kan, bener. Tapi dulu ya sih, aku bertahun-tahun di Palembang, aku nggak pernah pengen sekalipun foto di sana, nggak pernah ya. Sekalipun nggak ppernah, nggak mau ya, karena memang terkenalnya orang-orang pasti yang foto di sana orang-orang dari luar daerah. Itu sudah bukan rahasia umum lagi ya, udah terverifikasi lah istilahnya. Tapi sekarang semenjak itu anak-anak muda banyak yang datang ke sana ya untuk mengetahui semua itu. Otomatis kan kalau kita ke pelantara itu kita melewati Monpera, kita melewati Benteng Kota Besar. Dan di situ kalian sebagai anak muda gimana sih rasanya ketika kalian pertama kali ya, ketika ada baru-baru kafe ada kan lagi rame-ramenya tuh, pasti kalian buru-buruan ke sana kan. Itu gimana rasanya? Oh ini ya, memang sebenarnya kita pernah melewati yang kata aku tadi, Monpera, terus juga BKB, tapi kan setidaknya kita lebih dekat nih karena ikan lewat di sampingnya itu. Gimana rasanya Palembang sekaya ini ya ternyata? Pernah nggak sih kepikiran sama kalian? Iya bener banget Kak, pernah banget kepikiran yang kayak gini nih Kak. Kayak sebenarnya dari sana kita juga banyak belajar, bukan hanya di pasar apung sendiri, kan sekarang banyak ada pembangunan yang diperbaharui Kak, seperti yang di BKB itu kan Kak. Jadi sebenarnya itu tuh kayak ya rasa kebanggaan tuh ada sih Kak dari kita sebagai masyarakat Palembang di Sumatera Selatan ini, untuk memperkenalkan lagi kebudayaan pasar apung itu tersendiri, karena di tengah laparan praktikum yang sangat-sangat banyak gitu Kak. Jadi kayak refreshingnya tuh lihat Sungai Musi yang adem gitu, juga nuansa-nuansa di Amperanya, dan juga lampu-lampu. Kalau di malam hari itu kan kayak bangga banget sih Kak lihatnya gitu. Bahkan di atas Ampera pun bisa kita lihat seindahnya kota Palembang gitu Kak. Oke, Salma sendiri gimana Salma? Kalau Salma sendiri itu kayak seneng banget karena kayak dulu itu kan kayak nggak kayak gitu, nggak hidup gitu Kak, kayak sekarang bedanya. Kayak jadi kayak di bener kata Nanda, kayak di Benteng Kota Besar itu kan kayak ada spot foto baru tuh Kak ya. Jadi orang-orang di luar tuh kesana, ih ini apa gitu. Aku juga kayak, Salma juga kayak pertama kali lihat ini di luar kota nggak sih kayak. Abis itu kayak lihat, oh di Palembang ternyata bagus banget, kayak kita bisa jadi kenalin ke orang-orang di luar. Kayak pertama kali ke Palembang itu ternyata ada ya di spot di Palembang, tempat di Palembang tuh yang bagus dan masih ada budaya dan wisata kayak gini. Oke, nah terakhir dari kami sebelum kita tutup, kalian sebagai anak muda kan mengangkat tema pasar apung ini untuk Bujang Gadis Teknik 2025 ini. Gimana sih cara kalian buat beradaptasi
buat pasar apung ini beradaptasi dengan era digital sekarang? Terakhir nih, pertanyaan terakhir ya. Kira-kira pandangan kalian sebagai mahasiswa dan Gen Z gimana nih caranya pasar apung ini bisa beradaptasi dengan era digital sekarang, dan ajak teman-teman kalian untuk nggak ngelupain sejarah yang ada di Kota Palembang ini. Mungkin kita balik lagi di pemilihan tadi ya, Kak. Nah, kami kan mengangkat tema pasar apung. Jadi banyak banget nuansa yang bakal kami bawa nantinya di grand final pemilihan Bujangga Teknik Universitas di tahun 2025 ini. Nah, mulai dari kayak pakaian yang digunain di pasar apung, kan orang-orang kan kayak kain yang dilipat di kepala. Iya benar. Di sana tuh kami bawa itu, Kak, Oke. kebudayaan itu di penampilan nanti gitu kan. Dan juga nantinya kayak nuansa-nuansa lagunya, dan berhubung kami nama acaranya itu Sorea ya, Kak, sore hari gitu, Kak. Dan jadi kayak nuansa sunsetnya juga dibawa gitu kan, kayak estetika dari pasar apung tuh banyak loh, nanti kami kenalin gitu di pemilihan Bujangga Teknik Universitas Sriwijaya tahun 2025 itu. Oke, kalau dari Salma sendiri gimana, Salma? Nah, dari Salma sendiri itu mau nambahin sedikit dari Nanda, kayak bener, soalnya kami itu membawa sailing through the knowledge ya, Kak ya. Dan balik lagi namanya itu Sorea. Jadi kami tuh ngebawa kayak mulai dari lighting, warna, lebih mengenalkan pasar apungnya. Nanti juga ada apa namanya tuh kayak pertunjukan tari. Jadi kami bisa nunjukin gini sih pasar apung. Emangnya cuma pasti pandangan orang itu emang fotonya di tempat pasar apung kayak gitu. Tapi enggak ya. Kayak kita tuh lebih ngebawa budayanya dari sini. Jadi kita bisa tahu apa aja tentang pasar apung di Palembang itu gimana. Oke, nah kita ngomong tadi kan udah terakhir pertanyaan dari Kamita. Tadi kan kita menyerempet sedikit sama yang akan kalian lakukan. Ada pementasan, terus juga ada pemilihan Bujang Gadis Teknik Unsri lagi di 2025 ini. Dan ini akan diselenggarakan kapan sih? Mungkin pendengar Perompat RRI Palembang kelewatan nih, karena tadi Nanda di awal banget ngomongnya. Terus juga mengenai rekrutmen ini, kira-kira siapa aja sih yang boleh ikut? Mungkin sekalian deh di akhir ini siapa yang boleh ikut, terus kapan dilaksanakan, dan kapan juga pementasan kalian ini diselenggarakan. Apakah orang-orang umum boleh melihat gitu? Silahkan. Untuk grand finalnya itu sendiri pada tanggal 10 Mei. Jadi itu umum ya, Nanda, bisa datang. Terus itu untuk pemilihannya itu udah lagi terlaksanakan nih, Kak. Benar, lagi buka stand kami. Terakhir itu hari Selasa, tanggal 22. Jadi yang boleh ikut itu mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya semester 2 dan 4. Oke, nah untuk pementasannya tadi kan umum nih, itu dikenakan biaya nggak sih kalau mau datang? Nah, kalau untuk umum itu sebenarnya iya, Kak, dikenakan biaya tiket masuk, tiket masuk. Tapi untuk orang tua itu bakalan diundang juga. Sebenarnya umum tuh kebanyakan dari mahasiswa teknik itu sendiri sih, Kak, kayak supporter gitu, Kak. Iya, tapi kalau teman-teman di radio juga yang mau nonton langsung nih euforia dari pemilihan Bujangga Teknik itu boleh banget langsung nanti disamperin. Tapi untuk tempatnya itu dirahasiakan. Oke, nah bisa dilihat dulu, Kak, di IG BGT Unsri. Oke, jadi untuk pendengar kita pagi ini yang tertarik ingin melihat gimana sih euforianya pasar apung yang dibawakan oleh Bujang Gadis Teknik Unsri di 2025 ini, bisa kunjungin Instagramnya di BGT Unsri. Jadi nanti ada informasi mengenai tempat, harga tiket dan segala macam ya. Jadi kalian nggak ketinggalan nih program yang satu ini atau pementasan dari Bujang Gadis Teknik Unsri 2025. Keren ya, kayaknya aku juga akan melihat ya. Tapi mereka masih merahasiakan tempatnya. Aduh, kalau memang di Bukit saya menyerahkan diri karena saya dari KM loh, jauh ya. Tapi itu nantinya akan dipentaskan atau didokumentasikan ya, pastinya bisa ditonton oleh teman-teman juga dari rumah nantinya. Oke, jadi itu tadi obrolan kita bareng Bujang Gadis Teknik Unsri. Ada Nanda sama Salma yang udah membersamai kita di pagi hari ini, pendengar. Dan juga tadi kita sedikit mengangkat tentang eksistensi pasar apung tradisional di tengah generasi baru yang modern, dan mereka juga mengangkat tema ini menjadi tema mereka di pemilihan Bujang Gadis Teknik Unsri 2025 ini. Jadi untuk teman-teman pendengar nih yang penasaran, nantinya boleh di follow dulu Instagramnya. Dan juga untuk anak-anak teknik yang lagi dengerin kita, buruan daftar untuk jadi bagian dari Bujang Gadis Teknik Unsri 2025. Kalau begitu Kak Mita ucapkan terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Dan pendengar, usai sudah acara kita di obrolan Suara Komunitas pagi ini, kita bertemu lagi esok hari, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.